Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami dari kelompok 7 Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Badan Wakaf Indonesia. Sebelumnya, kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Aulia Rahman selaku moderator dan rekan saya Ardiansyah, Putri Alifia Asifa, Pantoni Ahmad Ridho, dan Kulbiah. Oke, lanjut saja kepada pembahasan materi. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Pantoni Ahmad Ridho, disilakan. LKSNB kelompok 7. Yang pertama, pendahuluan Badan Wakaf Indonesia. Pengertian Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia atau disingkat BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 yang diketuai oleh Prof. Dr. Muhammad Nuh. Sejarah Badan Wakaf Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh Nazir yang sudah ada. BWI dibentuk untuk membina Nazir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif, sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. Tanggal sejarah Badan Wakaf Indonesia. Yang pertama, 27 Oktober 2004. Terbit UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang kedua, 15 Desember 2006. Terbit Peraturan Pemerintah Nomor 42 2006 tentang pelaksanaan UU 41 2004. Yang ketiga, 13 Juli 2007. Terbit Kepres Nomor 75 Tahun 2007 terbentuk BWI yang diketuai Kiai Haji Tolha Hasan. Yang keempat, 9 Juni 2011. Terbit Kepres Nomor 11 Tahun 2011 BWI. Periode kedua Ketua Kiai Haji Tolha Hasan. Yang kelima, 19 Oktober 2014, terbit Kepres Nomor 177 Tahun 2014. BWI periode ketiga yang diketuai oleh Maftu Basyuni. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh panitia seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI. Tentang BWI. Berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembinaan terhadap Nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Yang keempat, memberhentikan dan mengganti nazir. Yang kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Yang keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Komposisi organisasi Badan Wakaf Indonesia. Dalam pelaksanaan wakaf, kedudukan nazir merupakan suatu hal yang sangat penting dan sentral. Di pundak nazir, inilah tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Nazir inilah yang bertugas untuk menyalurkan hasil wakaf dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat sesuai yang direncanakan. Akan tetapi, sudah terlalu banyak pengelola harta wakaf yang dikelola oleh nazir yang tidak profesional, sehingga banyak harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak memberi manfaat sebagaimana yang diharapkan. Bahkan, banyak harta wakaf yang dialihfungsikan atau terjual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena nazir tidak dapat mengelola tanah wakaf itu secara profesional. Susunan organisasi perwakilan Badan Wakaf Indonesia terdiri dari unsur pimpinan, pembantu pimpinan, dan anggota. Unsur pimpinan terdiri dari kepala dan wakil kepala, sementara untuk pembantu pimpinan terdiri dari sekretaris dan bendahara. Keanggotaan perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi paling banyak 11 orang, dan keanggotaan perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten atau Kota paling banyak 9 orang. Organisasi Badan Wakaf Indonesia terdiri dari Pengurus Badan Wakaf Indonesia untuk pusat, Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia tingkat provinsi, Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia tingkat kabupaten atau kota. Badan Wakaf Indonesia terdiri atas 2 unsur, yakni Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia. Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia. Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Ketua, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan anggota. Sedangkan Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia. Badan Pelaksanaan Badan Wakaf terdiri atas
ketua, wakil ketua 1, 2, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, divisi pembinaan nazir, divisi pengelola dan pengembangan wakaf, divisi hubungan masyarakat, divisi kelembagaan, dan divisi penelitian. Kepengurusan Badan Wakaf Indonesia ditetapkan dengan keputusan Menteri Agama. Ketentuan yang mengatur memberikan peluang kepada anggota Badan Wakaf Indonesia untuk berijtihad dalam mengatur diri mereka sendiri dikarenakan Badan Pelaksanaan dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia masing-masing dipimpin oleh 1 orang ketua dan 2 orang wakil. Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota, sedangkan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh para anggota. Sesuai dengan aturan undang-undang tentang batasan minimum dan batasan maksimum keanggotaan Badan Wakaf Indonesia menyatakan bahwasannya jumlah minuman anggota untuk Badan Wakaf Indonesia yakni 20 orang, sedangkan batasan maksimumnya adalah 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Apabila ada seseorang yang ingin menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, sesuai dengan undang-undang memiliki beberapa syarat, yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, memiliki pengetahuan, kemampuan, dan atau pengalaman di bidang perwakafan dan atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah, serta mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional. Proses pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia dipilih oleh panitia seleksi tim yang dibentuk oleh Badan Wakaf Indonesia sendiri. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan juga oleh Presiden. Sementara untuk keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya diatur oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia dan perwakilan Badan Wakaf Indonesia kabupaten atau kota diangkat untuk masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Sementara untuk keanggotaan perwakilan BWI bisa diberhentikan oleh sebab-sebab berikut. Yang pertama, berakhirnya masa jabatan. Kedua, mengundurkan diri. Ketiga, meninggal dunia. Keempat, tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan. Kelima, menyalahgunakan wewenang dan jabatan sebagai anggota perwakilan BWI. Keenam, berhalangan tetap dan atau tidak dapat melaksanakan tugas selama 1 tahun. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Yang pertama, harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Kedua, formulir wakaf uang adalah pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW. Ketiga, lembaga keuangan syariah atau LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah. Keempat, pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW adalah pejabat LKS PWU yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat formulir wakaf uang. Kelima, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau LKS PWU adalah lembaga keuangan syariah yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri Agama. Keenam, Badan Wakaf Indonesia atau BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Ketujuh, Baitul Mal wa Tamwil atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak sedekah, dan wakaf. Terakhir, kedelapan, cadangan adalah hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dialokasikan untuk biaya asuransi, reinvestasi, biaya pemulihan aset, biaya resiko yang timbul sehubungan dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Selanjutnya, nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir harus dilakukan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga dapat dijaminkan oleh LPS atau lembaga penjamin syariah dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Nazir dapat meminta biaya administrasi dan atau biaya operasional kepada wakif dengan tidak mengurangi wakaf. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, untuk melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf harus atas dasar izin tertulis dari BWI. Izin dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf dan harta benda wakaf dipergunakan untuk kepentingan keagamaan dan kemaslahatan umat yang lebih bermanfaat atau produktif. Karakter berdasar pada peraturan BWI, diantaranya, pertama, dilakukan pada lembaga, organisasi, atau institusi sosial dan ekonomi berdasarkan syariat Islam. Kedua, berhubungan dengan berbagai barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan manusia. Ketiga, mencari keuntungan, laba, atau profit yang sesuai dengan syariat Islam. Keempat, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. Kelima, mendapat persetujuan dari BWI, dan lain-lain. Terdapat beberapa karakteristik pada harta wakaf yang membedakannya dengan jenis harta lainnya. Karakteristik ini menyebabkan harta wakaf memiliki metode pendekatan yang berbeda dalam upaya investasinya. Karakteristik tersebut yaitu, pertama, wakaf merupakan upaya
menahan pokok harta wakaf dan mengalirkan manfaatnya. Kedua, sesuai syarat dan tujuan wakif. Syarat yang dibuat oleh wakif selagi tidak bertentangan dengan ketentuan hukum syariat itu sendiri. Ketiga, harta wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Keempat, harta wakaf mesti mewujudkan fungsi atau manfaatnya terhadap kepentingan umat. Wakaf uang. Uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Jika uang yang akan diwakafkan dalam bentuk mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Penerimaan wakaf uang dari wakif dapat dilakukan melalui wakaf uang untuk jangka waktu tertentu atau wakaf uang untuk waktu selamanya. Penerimaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu paling singkat untuk jangka waktu 1 tahun dan paling sedikit 1 juta rupiah. Penerimaan wakaf uang hanya melalui rekening wakaf uang atas nama nazir yang dilaporkan kepada BWI. Penerimaan wakaf uang paling sedikit 1 juta rupiah diterbitkan sertifikat wakaf uang. Setoran wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Setoran wakaf uang secara langsung, yaitu wakif atau kuasanya wajib hadir di kantor LKS PWU. Setoran wakaf uang dari wakif ditujukan kepada nazir wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI. Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW atau Akta Ikrar Wakaf yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan. Formulir ini ditandatangani oleh wakif dan 2 orang petugas bank. LKS PWU mengeluarkan sertifikat wakaf uang kepada wakif apabila ketentuan tadi telah terpenuhi. Setoran wakaf uang secara tidak langsung dilakukan melalui saluran media elektronik antara lain anjungan tunai mandiri, phone banking, internet banking, mobile banking, dan auto debit. Setoran wakaf uang secara tidak langsung dari wakif ditujukan kepada nazir wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI. Wakif hanya dapat memilih jenis wakaf uang untuk waktu selamanya dan diperuntukkan bagi kepentingan umum dan atau kemaslahatan umat. LKS PWU telah menyiapkan sistem online penerimaan wakaf uang yang menggunakan saluran media elektronik yang di dalamnya mengandung paling sedikit informasi sebagai berikut. Yang pertama, daftar nama nazir yang akan dipilih wakif. Kedua, daftar denominasi wakaf uang. Ketiga, formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW. Keempat, persetujuan setoran wakaf uang yang telah diiklarkan. Wakaf uang kolektif. Setoran wakaf uang kolektif yaitu wakaf uang yang berasal dari lebih dari 1 orang wakif. Wakaf uang kolektif hanya dapat dilakukan untuk wakaf yang waktunya lama dan diperuntukkan bagi kepentingan umum dan atau kemaslahatan umat. Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW atau Akta Ikrar Wakaf dibuat dalam bentuk salinan dengan dilampiri daftar nama wakif. Untuk yang pertama, pengelolaan uang wakaf uang. Pengelolaan wakaf uang secara langsung. Pengelolaan wakaf uang secara langsung pada proyek yang dikelola oleh nazir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan di antara berikut. Yang pertama, usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah. Yang kedua, tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek suatu sesuai prinsip 5C, karakter, condition, capital, capacity, and collateral, dan 3P, people, purpose, and payment. Yang ketiga, sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan. Di antaranya, pengelola wakaf uang secara langsung dilakukan melalui produk dengan akad-akad yang sesuai dengan LKS. Pengelolaan wakaf uang secara langsung dijamin oleh asuransi, dan dalam hal ini nazir menunjuk suatu lembaga atau perseorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima uang wakaf sebagai pembiayaan. Maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja. Yang kedua, pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung. Pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga. Yang pertama, Bank Syariah, Baitul Mal wal Tamwil. Yang ketiga, koperasi yang sesuai syariah, dan terakhir lembaga keuangan syariah lainnya. Pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung melalui lembaga dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, paling singkat telah beroperasi selama 2 tahun, memiliki kelengkapan legal formal, menyertakan laporan audit independen selama. Penerimaan wakaf melalui uang. Prosesnya seperti berikut. Penerima wakaf melalui uang dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak. Nazir menerbitkan tanda bukti penerimaan wakaf melalui uang dari wakif. Tanda bukti penerimaan wakaf melalui uang paling sedikit harus memuat yang pertama, nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazir, nama dan identitas saksi, jumlah nominal uang, peruntukan wakaf melalui uang, maupun alaih atau penerima manfaat. Tanda bukti penerimaan wakaf melalui uang diterbitkan sebanyak 4 lembar untuk diberikan kepada wakif, nazir, Badan Wakaf Indonesia, dan terakhir Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdaya Zakat dan Wakaf. Selanjutnya, pengelolaan wakaf melalui uang. Pertama, nazir wajib mengelola dan mengembangkan wakaf melalui uang sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Kedua, dalam mengelola dan mengembangkan wakaf melalui uang, nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan kecuali atas dasar izin tertulis Badan Wakaf Indonesia. Ketiga, izin dapat diberikan apabila wakaf melalui uang ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan dan untuk kepentingan keagamaan serta kemaslahatan umat yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, pembagian hasil pengelolaan wakaf.
Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang menjadi dasar perhitungan besarnya imbalan bagi nazir merupakan hasil pengelolaan wakaf setelah dikurangi dengan biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf. Pembagian hasil bersih pengelolaan wakaf dilakukan sebagai berikut. Pertama, nazir maksimal 10%, mauquf alaih minimal 50%, sedang cadangan yang besaran jumlahnya setelah dikurangi hasil bersih nazir dan mauquf alaih. Hak mauquf alaih harus segera disalurkan atau diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Laporan pengelolaan wakaf. Nazir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf harta benda wakaf selain uang kepada Badan Wakaf Indonesia. Pertama, laporan pengelolaan harta benda wakaf selain uang disampaikan oleh nazir setiap 1 tahun sekali, paling lambat tanggal 31 Maret. Laporan pengelolaan wakaf uang disampaikan oleh nazir setiap 6 bulan sekali, paling lama minggu pertama bulan Juni dan Januari. Sekian presentasi dari kelompok kami dari kelompok 7, saya sendiri Aulia Rahman selaku moderator, Herdiansyah, Putri Alifia Asyifa, Patoni Ahmad Ridho, dan Kulbiah mengucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.